untuk hari pertama di week 2 ini. Arah pesawat kali ini akhirnya fair. Yang pertama tadi condong ke kiri, yang kedua condong ke kanan. Yang kali ini potongannya fair, lurus, Stalber sampai Ferry Pier. Harusnya semua tim bisa mencapai drop spot mereka masing-masing. Tapi memang yang turun di bagian sekitaran Stalber, Severny, Yasnaya, Rozok bakal sedikit lebih diuntungkan ketimbang tim-tim yang turun di bagian bawah. Tapi Stalber ke Meski nggak ada. Ini Vampire kayaknya cuma di minggu pertama doang nggak mereka ambil Stalber. Kan mereka nyampe Primos, Pak. Enggak, cuman waktu game sempet sebelumnya. kayak gini pun ya, sempet kayak gini. Cuman mereka tetap ngambil Stalber sama Kameski. Tapi fun fact, mereka emang nggak terlalu suka Stalber. Kalau lu perhatiin, mereka Stalber cuma ngambil kadang-kadang aja. Lebih seringnya Zarki Situasional doang. and Primors. Ya, Zarki, Primors itu utamanya mereka. Stalber tuh mereka nggak terlalu suka. Berarti lebih ke arah feeling juga mereka ya. Feeling juga. Feeling kita lagi Stalber banget nih. Yang gue tahu suka Stalber itu TS, PD, HB, PS, Point, sama Homeboys. Homeboys. Ya, kita lihat lah nanti ketika mereka bermain seperti apa. Karena Homeboys kebetulan ada di grup B. TS Semuanya juga kebetulan ada di grup B. Point juga ada di grup B. Semuanya grup B ya. Baru kelihatan besok mereka untuk bermain. Dan Circle sudah muncul. Ini agak serupa sebenarnya dengan Circle di game sebelumnya. Serupa tapi tak sama ya. Untuk kali ini kita bakal lihat dari ETN tampaknya di awal-awal coba untuk mencari satu elim kecil, tapi sudah terlalu jauh, tidak punya scope, dan safe to say gagal dia mendapatkan poin di awal-awal nih dari pemain ETN, yaitu Lanoise. Dan so far kita lihat juga di awal-awal tidak ada tempat tabrakan yang terlintas ataupun terlihat di kill feed kita juga. So harusnya dari baru diomongin Morman ternyata langsung kena headshot, langsung tersungkur. Memang kadang yang petakilan tuh keculik duluan gitu loh. Ya di awal-awal tadi. Tadi gitu kan. Siapa? Glue. Ketemu sama Roy. Oke lah menang. Habis itu ketabrak sama VPE. Menang habis itu. Ini kejadian lagi. Seru banget cuy. Emang ya pas ya, yang paling rusuh kalau udah sampai di end di awal-awal, dicengin semua orang, ujung-ujung lepas ngecengin dia. Iya cuy. Itu Morman, ini fun fact teman-teman ya. Waktu Morman tadi ke end, yang ngecengin tuh satu lobby ngecengin dia. Enggak, bukan Roy kayaknya lebih anteng deh. Roy-nya anteng loh. Yang lainnya. Gue tuh gak ngedenger teriakan dari Roy, soalnya Roy kan di pojok sana ya. Terus gue pas ngeliat tuh, Roy-nya bocahnya anteng-anteng aja. Terus pas gue lihat ke sisinya EA, yang nyorakin lebih ke arah Exovir, terus habis itu Glue ikut nyaut, New Era juga ikut nyaut. Itu keseruannya guys. Jadi kalau nanti kalian datang ke grand final dari 2025 PMSLC Summer ya, kalian wajib ngeliatin tingkah dari para professional player yang main di atas stage. Wajib. Unik-unik lah. Unik-unik banget ya. Wajib. Kalau perlu kalian jedak-jedugin tingkah-tingkah lucu yang terjadi atau tingkah-tingkah yang di luar batas wajar kalian kalau nonton turnamen-turnamen. Kan kalau di Indo terakhir di grand final yang di Surabaya. Tuh. El Meja 2 kali. El Meja 2 tuh ya. Tapi ngomongin El Meja 2 kali ya Bro. Tadi kan gue sempat ngelihat drop zone-nya New Era. Itu drop zone New Era kan dia ngambil Ferry Pier sama rumah 12 kan. Iya. Itu sebenarnya drop zone Sam 9 zaman dulu gak sih? Sekarang juga masih. Oh iya, Sam 9-nya nggak ada ya. Sam 9-nya nggak ada. Tadi kemarin Sam 9 sempat iya. Severny or Ferry Pier. Dilepaskan Severny-nya kan. Jadi mereka full main di Ferry Pier. New Era, kalau misalkan ada Sam 9, dia mungkin bakal pindah-pindah ngambil Stalber mungkin juga ke SMB. Tergantung mana yang kosong, mereka ngisi-ngisi mainnya. Ya itu, cuma gue lagi inget lagi nih. Waktu itu kalau nggak salah tuh nggak cuma mereka yang ngambil rumah 12 sama Ferry Pier-nya. Karena mereka juga rebutan tapi sama tim-tim Malay juga. Sam 9? Enggak, Sam 9 ya satu tim lagi gitu. Gua lupa. Dia rebutannya di bagian Ferry Pier sama rumah 12-nya juga. Cuman emang gua nggak inget lagi. Coba guys, buat kalian yang inget bisa tulis di kolom komentar. Mereka rebutannya sama siapa deh? Sam 9 rebutannya sama siapa gitu untuk memperebutkan Ferry Pier dan rumah 12 di, gue lupa ya, di season spring kemarin atau di fall 2024. Pokoknya mereka ada rebutan di Ferry Pier sama di di Ferry Pier sama di rumah 12. Oh bentar, itu gue inget, kayaknya bukan di fall. Itu waktu zamannya masih ada Geek Fam Malaysia. Geek Fam dulu ya? Rebutannya sama Geek berarti. Lama banget pas itu. Iya. Itu rebutannya sama Geek. Gue inget banget kok soalnya di Ferry Pier sama di bagian 12-nya itu mereka rebut-rebutan. Walaupun akhirnya udah mulai ada yang ngalah, cuma tetap aja ada yang mantengin gitu loh dari bagian gudangnya pom bensin buat nembak ke arah nomor 12-nya. Pasti ada yang ngelok di situ. Padahal nge-split itu juga sama-sama bikin gak kaya gitu kan. Jadi pas-pasan juga lootnya. Bener sih.
Bener sih, cuman entah kenapa ya mindset gue tuh ketika lo main di turnamen, mau gimana pun kondisinya, scrapping tuh bukan hal yang haram gitu loh. Itu halal cuy. Nggak malu kok scrapping kok, tenang aja. Nggak bikin malu kok. Settingan dropnya kan beda cuy. Bener, lu kalau main klasik ya lu nangis gitu kan scrapping dikit doang kan. Kalau turnamen, itu kayak semua rumah tuh ada senjata, ada healing, pokoknya lebih lengkap lah. Kecuali, balik lagi, pada akhir hari, loot itu kan RNG. Ya. Atau berkemungkinan muncul. Bisa aja emang lagi apes banget, lagi bau banget. Nggak muncul senjata serumah, 2 rumah, 3 rumah. Secara matematika perhitungan bisa terjadi. Cuman kan itu momennya langka banget gitu loh Itu buat dia. turnamen terjadi kayak gitu Flo. At least ada something yang muncul. Ya, ini kenapa gue berani ngomong kayak gini? Karena kan dari anak-anak di caster kan juga kita pernah buat ngikutan turnamen ya, kayak showmatch, influencer atau KOL kita sempat join gitu. Dan settingan lobbynya emang dibuat senyaman mungkin untuk mereka tuh siap fight. Jadi nggak punya senjata nggak ada alasan. Betul, cuman bedanya di sini doang. Untuk healing item itu normal. Ya. Kayak lo main di public, kayak main di klasik biasa. Tapi kalau buat senjata itu perkaliannya beda. Sama kita main di klasik tuh beda. Peluru, senjata, itu beda. Gua peluru attachment itu dibuatnya sama Flo. Bedanya cuman senjatanya aja lebih sering. Oh, red senjata ya. Ya, red senjatanya tuh lebih tersebar lah, lebih gampang buat nemuin. Cuman emang dari segi peluru sama attachment kayak scope dan lain-lainnya itu juga dibuatnya normal. Jadi keunggulannya hanya di senjatanya doang yang lebih gampang. Tapi kan ketika ada senjata ada peluru. Itu dia. Jadi kayak lu nggak ngaruh kalau pelurunya nggak dibanyakin karena kan perhitungannya di mana ada senjata lebih banyak, pelurunya juga pasti bakal muncul lebih banyak. Belum lagi lu bisa ini kan, abisin isi peluru di senjata kan. Bener. Itu kurang lebih seperti itulah perhitungannya. Tapi kita ngelihat kali ini di layar kaca kita sudah mulai ada bentrok antara Cloud Slayer dan juga Selcom Energy Alliance. Ada sebuah smoke sudah mulai di pop up, tapi Jimmy begitu ngotot tadi untuk melakukan through the smoke. Bermaksud ngegacha untuk bisa mendapatkan hit mark dari menuju ke arah pemain dari Cloud Slayer. Tapi sepertinya dari Cloud Slayer mereka lebih memilih untuk cabut. Karena posisi Cloud Slayer tadi pas ya, ada posisi yang enak banget tapi nggak di circle pertama. Circle 3, 4 tuh enak banget. Karena tempat tadi kalau mereka ngelakuin forting, mereka ngepron, itu bisa selamat dari berbagai angle. Tapi karena zona pertama semua masih tersebar, andaikan dari Cedal dia, si Alliance ya, mau nge-pressure terus bebas, nggak ada yang nge-punish mereka. Dalam arti mereka tuh bisa spray terus, tapping-tapping, hancurin semua kendaraan tanpa ada tim lain yang bisa mengganggu ke si Alliance. Ataupun tidak worth it mengganggu karena si Alliance. Makanya dari Cloud merasa kayak, wah kita cuma jadi ya free target lah buat mereka. Mencabut, pindah, reposition dulu, nanti kita ambil lagi. Kalau dari Cedalnya nggak ngambil. Ya apalagi tadi kayaknya dari Cloud juga mereka mendapatkan informasi ada yang mondar-mandir di sekitar mereka. Talon tadi mereka, kan? dari Talon, makanya memang sebuah keputusan yang bijak untuk mereka cabut dari tempat tersebut. Supaya tidak terlalu beresiko, dan Roy di bagian lain malah tertangkap oleh Bumi Sport tadi. Yami berhasil menjatuhkan satu pemain dari tim Roy. Walaupun masih belum tereksekusi menjadi poin bagi Bumi Sport, tapi setidaknya mereka sudah mendapatkan informasi. Ada orang di compound di sekitaran dari seorang Yami. Yap, dan lihat semua tim sudah mulai menuju ke arah center circle. Mereka tahu bahwa zona kali ini akan menuju ke bagian lapang-lapangan. Sekarang tinggal kemana? Lapangan ke bagian Veripir atau lapangannya ke Ruins? Karena bisa juga menjadi zona-zona ke arah utara kalau pentalannya sadis, Was. Ya, ini sih mentalnya ke arah atas ya. Pilih gua atas lagi sih, Ruins Ya, sih. gua sih menghindari banget ini circle ke arah Pochin ya. Jauh-jauh lah, Sangat jauh. menghindari gua. Cuman gua suka kalau sampai di circle 4 ke Pochin, 5-6-nya bouncing. Gua suka Tapi tuh. bounce ekstrim ya, nggak jadi ujung pocinnya udah keluar tuh. Iya, pokoknya udah keluar dah. Biar kekisruhan tuh bakal terjadi, tapi bentar. Inilah dia akibat tidak melakukan pengecekan ya, dikejutkan. Tapi untungnya masih ada follow up yang datang dengan begitu cepat. Tapi kali ini Sakura bakal tertahan sendiri di dalam ruangan ini, dan Revive yang coba dia upayakan berbagi ruangan dengan satu pemain dari ETN. Sudah mulai ada yang datang kembali, ternyata 2 melawan 2 di dalam dari rumah ini. Sakura sudah melakukan reload, lihat pergerakan dari ETN, tapi ternyata 3 pemain ETN sudah mulai berkumpul kembali dan langsung didobrak begitu saja. Kehilangan satu persatu anggota mereka, bahkan Arena harus selesai di menit ke-9. Iya, tampaknya kehilangan Warman di awal-awal menjadi pukulan cukup keras, apalagi dengan kehilangan sisa 3 member mereka menghadapi ETN. Poin segar bagi ETN yang lagi butuh-butuhnya poin, sementara mereka ada di peringkat ke-11 dengan 11 poin perolehan dari 3 game sebelumnya dan juga 3 poin di game kali ini. Day one itu berapa kemarin ya? Saya pasti ETN. Enggak, day one-nya buat di stage itu minggu pertama. mentok-mentok paling tinggi 56. 56 itu didapetin sama tim Todak.
sama tim Todak. Itu di hari yang pertama. Habis itu baru tuh pada ngegas-ngegas semua karena dibatasin sama Selcom The Alliance dengan kegilaan mereka. 66 total poin di hari pertama mereka main, berarti di hari kedua grup stage. Lalu di hari Jumatnya mereka main lagi, itu di 75 total poin. Ya, si Lions sih ngeri banget ya. Tapi per hari ini dia malah agak kurang nih, Bas. Baru 10 poin dari 3 game yang dimainin. Ya, dan ada close combat yang bakal terjadi, tapi ternyata malah Doki yang bisa mendapatkan Kiluk. Tidak ada tretal yang terlalu cepat tadi, tapi untungnya masih ada Jimmy yang bisa mendapatkan seorang Doki. Tapi dari arah SK, hanya menyisakan 2 pemain saja. Olio pun langsung melipir menuju ke sebelah kanan, tapi headshot dikirimkan menuju ke arah Olio. Masih ada 1 pemain yang terkenok di bagian sebelah kiri. Shin mulai menggerakkan overcraft-nya kembali. Menerima tembakan dari Olio, tapi cuek bebek gak sih? Itu overcraft, bro. Tapi tebel banget, udah berhasil tapi pas. Sehingga dari pemainnya SK juga harus berhati-hati si Shin. Jangan sampai dia terus kena spray dan malah meledak dan akhirnya malah ke-pick up sama Olio. Cedal belum kehilangan seorang Keluk atau adik Luke, masih bisa bertahan dia dengan posisi knock di bagian high ground dan langsung akan diselamatin pas. Cedal, gue pas tadi game inget ya yang tadi si Olio stuck di shake. Ya. Mereka kalau knock selalu ngerti gimana cara nyelamatin dia. Ya. Selalu bisa mereka temuin cara untuk save temennya yang lagi knock agar tidak sampai kayak di awal-awal. Ini distract-nya, pressure-nya, smoke ke arah mana. Dan sekarang bahkan bukan cuma nyelamatin temennya, tapi mereka bisa juga meratakan lawannya sekaligus. Ya, tapi tadi gue ngeliat juga di elimination feed ada pemain dari Bumi Sport yang sudah ter-knockdown. Kayaknya ada yang mendobrak mereka di area gereja Pochin tadi. Masih belum terlihat, tapi untungnya yang knock masih bisa dibangkitkan kembali. Berarti Boom masih utuh dengan 4 anggota mereka. Dan Talon mulai bergerak, mereka masuk menuju ke arah Pochinki. Datang dari bagian barat, mereka memutar menuju ke utara, tapi Boychill lihat pergerakan Bumi Sport, bahkan Okta free shot dari seorang Boychill. Salah arah keluar mobil deh kayaknya. Dia maunya keluar di pintu sebelah, dia langsung masuk ke dalam rumah, tapi keluarnya malah di sisi kiri. Pengemudi berarti ya? Ya, ini balik ke obrolan tadi ya. Kalau turunnya di sisi kanan, masih bisa nge-counter nggak ya? Sama kejadiannya kayak gini. Hal kecil bisa berakibat fatal ya pas ya? Betul. Dan juga bisa berakibat luar biasa baik. Nah, tinggal ngelihat nih. Kan seperti apa tuh finishingnya. Karena Bumi Sport sudah kehilangan satu persatu anggota mereka, bahkan Glue juga harus dihentaskan, mereka diratakan oleh Xavier. Untuk di game kali ini di menit ke-12, kita harus kehilangan satu tim Indonesia begitu cepat dan Glue stuck dengan 22 poin mereka di game keempat. Ya, tapi kita bakal juga kali ini dari tim-tim yang masih bertahan, dari Talon, Cloud, juga masih ada Boom dan RRQ yang bertahan sebagai perwakilan Indonesia di game kali ini. So far RRQ belum menunjukkan ada yang knock ataupun poin yang mereka peroleh, tapi untungnya masih utuh dengan keempat player mereka. Pindah ke arah VPE yang tadi bermain sangat agresif. Pada game kali ini tampaknya ingin melanjutkan tren tersebut. Bermain sangat agresif, dapetin poin-poin di pinggir-pinggir, coba nge-fighting semua tim, coba untuk mencegat gerakan bebas dari semua tim lainnya. Ya, tapi lihat Tony K itu agresif, seperti yang sudah dibilang sama Wolfie tadi. Tapi Roy masih berputar-putar, masih bandel mereka untuk berputar-putar di arah rumah garasi ini. Rumah recall sebenarnya ini, kalau kita ngomongin event. Karena biasanya ada lilin yang dijagain sama orang. Selalu. Dan paling sering di daerah sini. Ya. Roy nggak pernah jaga lilin di sini ya, tapi entah kenapa kayak kalau nge-recall tuh lebih enak di sini. Gue paling malas jaga lilin. Gue juga paling malas jaga lilin, sampai lupa tuh gue. Hampir gue ini. Tapi gue nomor 1 minta di bangkitin lagi ya, di recall. Gue nomor 1. Selalu. Berarti lo kenok hilang duluan dong lo. Iya nggak apa-apa. Tapi wajib di recall dulu. Nah itu dia. Berarti orang yang suka teriak-teriak minta recall gara-gara dia udah pulang ke lobby, gara-gara maju sendiri Wolfie kan? Iya, anomali-anomali yang maju ke knock terus saya teriak revive. Ya, itu lu berarti ya? Revive, recall, pokoknya gua. Tolong gua ke knock, revive. Iya sih. Tapi gua gak pernah bohong soal damage. Oh. Gak pernah. Gak pernah bilang, gak pernah ngasih fake info, sekarat banget gitu gak pernah ya? Info gua bener. Aduh ke knock, tolong dong revive. Bener dong. Bener. Aduh gue ke N, tolong dong recall. Hit parah pernah gak hit parah tapi gak hit parah? Oh enggak, gak boleh bohong, dusta. Gak boleh bohong ya? Gak boleh bohong. Semua yang gue ngomong nyata, meskipun ngebebanin ngerepotin tim sendiri. Untuk minta recall? Iya, tapi gue gak bohongin. Oh nice. Yang penting jujur ya? Yang penting jujur. Walaupun bikin repot yang penting jujur ya? Daripada ngebohong dan bikin makan repot. Nah itu namanya, waduh itu kurang apa teman-teman semua? Coba tulis di kolom komentar ya, kurang pergaulan kayaknya kalau kayak gitu. Buat teman-teman, mending yang jujur tapi ngerepotin apa yang ngebohong soal damage? Nah coba guys, mending yang jujur tapi ngerepotin apa tukang bohong? Aduh susah juga kalau pilihannya begitu. Ngerepotin juga soalnya. Tukang ngerepotin, tukang bohong lagi.
Wah itu kayaknya lebih No debat sih, no debat itu sih. no debat. Mendingan jujur sih. Mendingan jujur bener, karena nyari orang jujur tuh susah teman-teman semua. Oke, kita harus luruskan kembali, back to the beat. Back to the game. Let's go, kita bakal melihat dari Exovir kali ini yang sudah mengamankan bagian dari pekarangannya Pochinki. Ada satu pergerakan bareng-bareng dari Todak, tapi ternyata Red Face juga sudah mulai bersemayam di titik sana. Ada split position dan Red Face pun tumbang. Padahal dia tadi menembak dengan bebas, tapi ternyata backup dari Pepeng juga agak terlalu lama. Harusnya masih ada waktu untuk bisa menyelamatkan seorang Red Face dengan cara menjatuhkan beberapa pemain lagi dari tim Todak. Frenzy sudah mulai diincar, tapi Frenzy ada di dalam dari gorong-gorong. Cukup aman posisinya untuk kali ini. Pepeng masih berusaha untuk bisa mendapatkan vision menuju ke seorang Frenzy. Ada granat yang bakal dilemparkan. Tapi kali ini ada sebuah pantulan granat yang coba diincar oleh seorang Pepeng. Lempar menuju ke bagian lantai 1, tidak on point menuju ke arah pemain dari tim Todak. Dan sepertinya Red Face hanya tinggal menunggu di finish kalau dari Boboho dan Pepeng tidak cepat untuk mendekat. Kayaknya sulit untuk mendekat ya Pas, karena ketika mereka maju ke depan, mereka bakal langsung dicegat juga oleh tim-tim lainnya sudah bersiap dan menunggu momen untuk tim Kelau nge-push. So mereka bakal berani bertahan, coba untuk survive berdua dan coba maksimalin poin yang mereka bisa peroleh di game kali ini. Sedangkan bagi tim Todak, ini adalah awal yang cukup oke. Tadi sempat ketekan, sempat ke pressure, tapi mereka bisa langsung melepaskan pressure tersebut. Auto dengan keempat player mereka kembali menyatu dan juga punya splitan yang cukup enak nih. Lobang dan juga satu rumah tingkat. Jadi mereka cukup enak untuk membuka vision kemana-mana dan cukup aman untuk mereka juga bisa nangkap-nangkapin orang lewat area dari cekungan tersebut. Ya, tapi sebenarnya tadi gue suka loh split yang dilakuin sama tim Cloud buat mengantisipasi datangnya Todak tuh. Gue suka banget dengan setupnya mereka gitu. Cuman kayaknya apa yang dibayangkan oleh Cloud tuh tidak berjalan dengan mulus gitu untuk menghalau pergerakan Todak tadi. Gue yakin tuh spekulasi mereka ya, ngirim Bobo di sebelah sana, Red Face cukup dekat sama compoundnya. Ada masuk kejebak langsung. Emang tujuannya tuh buat ngerangkengin orang ada di rumah itu, lemparin util, jedar. Masuk. Gue tahu buat itu niatnya, cuman eksekusinya tidak semulus apa yang mereka pikirin. Ujung tombaknya dipatahin. Nah, udah nggak bisa lagi. Cuman tuh beda cerita ya, kalau misalkan tadi Red Face ketika nge-tracking, mobilnya datang, wah knock ya tuh. Udah beres. Itu beres, ceritanya bakal beda. Dan pinternya Frenzy juga tadi dia nggak langsung bareng-bareng buat ke arah rumahnya. Dia ngambil ke arah gorong-gorongnya. Betul, nge-pressure lagi kan. Betul. Ciptain pressure di lokasi yang berbeda supaya angle mereka nggak semuanya ke satu angle dari posisinya si Cloud. Ya itu sedikit banyolan dari kita guys, kalian boleh setuju, boleh tidak. Beberapa banyolan-banyolan dengan apa yang terjadi di arah kamera-kamera yang sudah berganti-ganti sedari tadi. Dan kalau kita lihat dari arah tim Cloud, akhirnya mereka melakukan regroup position dan akhirnya mengambil bagian yang lebih dalam di arah Pochinki. Yap, dari Cloud pun sesuai dengan tadi yang gue bilang, mereka ya nggak akan coba untuk nge-push, nggak akan coba untuk nge-fight lagi, nggak worth it dan kondisi mereka tinggal berdua. Dan juga tim-tim lain sudah menunggu di sekitarannya Pochin. Mereka pun tarik mundur dan coba bermain defensif di center dari Pochinnya. Tapi zona berkata lain Pasta, ini sesuai dengan harapan kita. Langkah demi langkah mulai menuju keluar dari Pochin nih. Ini sebenarnya masih sesuai harapan sih. Ke 5, 6, 7, 8 kan tadi kita harapkan keluar dari Pochin kan. Dan lu lihat tadi begitu medium kita buka berapa banyak tim yang udah ada di bagian Pochinki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau 8 tim yang sudah ada di bagian dalam dari Pochinki-nya. Dan ini adalah tim-tim yang ada di luar dari Pochinki. Lamborghini pun tumbang, ada satu spekulasi granat yang bakal dilemparkan menuju ke arah Parajin, tapi hanya memberikan splash damage saja. Ada granat balasan menuju ke arah seorang Zuli. Zuli pun berpindah untuk menghindari granat tersebut, menghindari resiko untuk terknockdown-nya seorang Zuli. Parajin melihat menuju ke arah smoke-nya, tapi ada satu pemain dari New Era yang melakukan flank, mengambil high ground kanan dari Xavier. Coba kalian juga dari tim The Xavier, mereka pun gak akan tumbang begitu saja. Tampaknya dari seorang Parajin mendapatkan satu headshot ke arah New Era. Menciptakan pressure, tapi Zuli sekarang tentu menjadi ujung tombak bagi tim NWE. Dapatkah dia melirik pressure, tapi ternyata tidak bisa. Karena Zuli bakal langsung tertumbangkan. Adeti bakal coba mencari celah-celah dalam pertahanan lawannya. Tapi sebelum itu dia bakal melakukan smoke setup untuk menyelamatkan teman-teman yang ada di sekitar area dia, yaitu seorang Lamborghini yang dalam posisi knockdown. 3 game dari The Xavier belum terlalu maksimal selain chicken mereka. Tapi game kali ini mereka langsung dapetin 8 elimination Pasta. Dan utuh berempat. Kan gue bilang tadi, jangan diomongin DX-nya. Sekali kepatil begini mereka. Maaf tadi chicken, sekarang udah 8 elimination. Ngamuk gitu ya. Iya, ini gimana caranya topin mereka coba kalau udah begini. Vampire sih lagi di press banget dengan granat yang dilemparkan oleh tim Roy. Todike pun low health tadi, namun sudah selesai untuk melakukan healing. Sementara pemain-pemain Vampire yang lainnya melakukan sebuah split position karena mereka juga tinggal bertiga. Granat berbahaya. Satu pemainnya sudah dipulangkan, tapi granat yang tidak sempurna masuk ke arah ventilasi tadi. Yap, harusnya dilempar lewat jendela yang kecil, tapi ternyata nggak sampai masuk. Dan
Dan Sontoniki masih bisa bertahan lebih lama lagi dan DX kembali menyatu di bagian selatan dari circle. Sebenarnya posisi mereka bukan yang paling ideal, tapi tampaknya mereka bakal coba untuk memaksa maju ke arah tim RRQ. RRQ masih bertahan juga, Lamborghini begitu low, harus melakukan healing terlebih dahulu. Dari RRQ belum ada lontaran util yang dihujani menuju ke arah rumah dari DX, tapi Lamborghini kali ini berhasil tumbangkan. 3 pemain tersisa, lontaran utility langsung menghujani rumah dari tim DX. Bahkan sampai pemain DX, Nadeti, naik ke atas atap, dan bahkan ada para Jin yang nge-split kali ini. Dan lontarannya terus menghujani posisi dari pemain-pemain DX. Ya, tapi lihat dari RRQ mereka melakukan reposition menuju ke arah bangunan yang lain lagi. Tapi granatnya tadi hampir saja bisa mendapatkan seorang lapar, namun hanya splash damage yang diterima oleh seorang lapar. 50% dari health bar-nya pun hilang. Dan Hands for You berusaha membackup dari arah belakang sebagai watchtower dari RRQ. Coba mengambil kelengahan dari arah DX, menembak menuju ke arah para Jin tadi itu udah smoke tapi tidak berada di angle yang tepat. Karena para Jin masih ada di balik sebuah rumah, tidak melakukan shoulder pick ke arah di mana Hands for You berada. Dan DX kayaknya mereka berhasil melakukan reset, revive-nya berhasil, mereka bangkit kembali dengan 4 anggota mereka. Di sisi lain Meola berhasil mendapatkan 1 pemain dari Roy Mango yang berhasil terspot dan langsung dihantam begitu saja. Roy menyisakan 2. Player aktif kali ini akan menjadi 3 kalau mereka bisa melakukan revive terserah Mango. Tapi di titik lain lagi Todak bisa mendapatkan pemain Roy yang lainnya. Dan Roy hanya menyisakan 1 pemain saja. Yap, tapi kita bakal lihat dari Roy. Tampaknya mereka pun satu persatu dipretelin, ditangkap, dan tinggal last player standing. Lantai 3 bertahan di bagian tangga. Sementara dari Todak tidak akan nge-push terlalu cepat juga. Masih bermain sabar, masih menunggu momen. Tapi mendengar granat di kokang langsung tarik mundur. Bahkan pemain dari Todak hampir ada yang kenok juga. Todak bermain sangat sabar, tapi kesabarannya akankah membuahkan hasil yang positif karena di belakang dia juga masih ada Vampire dan tentunya seperti biasa akan join the fight andai Todak paksa dan kenok oleh Roy. Itu kalau gue tadi nggak ngeliat, gue nggak tahu loh. Itu di atas pintu kanopinya bisa dipanjat, cuy. Bisa. Birunya tuh bisa dipanjat, gue baru tahu pas nonton ini dah. Sumpah gue nggak pernah nyobain soalnya guys, gue nggak pernah nyobain. Tapi gue tahu pinggirannya bisa dipanjat ke Spider-Man tuh, gue tahu. Cuman gue nggak tahu kalau biru-birunya itu bisa dipanjat dari bagian broken wall-nya. Jadi sisi lain Kido tadi bisa mendapatkan 1 pemain dari tim Selco British Alliance. Ternyata akan terjadi, Kido bisa mendapatkan 1 Masal juga diamankan. Tapi lihat kondisi dari Selco British Alliance yang menyisakan 2 anggota mereka. Bahkan MEC masih ada 3 dan revive akan coba diupayakan oleh MEC dan 2 pemain lain dari Selco British Alliance sudah berada di tempat rumah yang berbeda dari MEC. Granat balik kokang juga oleh tim MEC akan langsung dihujani menuju ke arah tim Cedal, tapi Cedal masih belum terkena splash bahkan oleh granat-granat dilontarkan oleh tim MEC. 2 pemain tersisa, Cedal dalam posisi yang cukup kesulitan kali ini dan zona tepat di luar rumah mereka pasta. Pilihannya adalah mereka kalau mau nge-push bisa coba ngedobrakin pertahanan MEC atau mereka langsung ngepron-ngepron di ladang, tapi MEC punya high ground advantage menghadapi Cedal. Tapi granat begitu cantik dilontarkan oleh Olio menumbangkan lawannya, menciptakan pressure dan membuka celah dalam pertahanan dari MEC saat ini. Ya, MEC rapi banget tadi mereka, tapi Selco British Alliance juga begitu rapi tadi untuk membuat sebuah wall smoke untuk bisa midik-midik bergerak menuju ke arah tim MEC. 1 pergerakan bagi pun datang, touchdown menuju ke arah kompon dari arah rumah roti ini. Sudah berhasil touchdown 2 pemain dari Selco British Alliance dan Kido berada dalam kondisi melakukan sandwich dan berhasil mendapatkan seorang Jimmy. Olio pun terspot dalam sebuah ruangan. 3 pemain sudah mulai siap, bahkan Olio keluar dari ruangan tersebut berpindah ke titik lain, tapi ada granat yang coba dibatulkan tapi tidak masuk damage yang bertukar seorang Olio. Sedang melakukan healing tapi tertangkap. Kayaknya sama tim lain deh. Enggak, sama... Kayaknya sama tim lain. Ini belum muncul ya? nih Elimvita nih. Ini Elimvita masih delay nih. Baru RRQ ya? Baru RRQ belum sampai. Apa tadi bener-bener sama MEC juga ya? Harus MEC sih, harus MEC. Nah ya kan? Oh sama Amazal. Iya, Amazal. Dia nge-push keluar dari angle yang berbeda tadi pas. I see. Soalnya pas dia lompat kurang sinkron sama si Olionya tumbang. Makanya gue bingung kayak, siapa yang tumbangin? Ya kan? Tapi kita bakal perhatikan juga di tim Talon ya. Mereka masih utuh berempat nih pasta. Tinggal Talon dan juga Cloud. Perwakilan dari Indonesia yang masih bertahan saat ini. Talon dengan keempat player mereka. Cloud dengan 1 last player standing mereka. Sementara Talon menguasai bagian timur utara, bagian dari zona kali ini dengan kompon-kompon yang cukup berharga mereka sudah pegang. Kompon-kompon yang menuju ke bagian ladang terbuka. So far dari Talon masih bertahan juga di posisi mereka, nggak terburu-buru untuk nge-push, nggak terburu-buru untuk keluar dari compound, tinggal gimana mereka ngejaga dan menghadang tim-tim lain. Tapi mungkin kita bakal lihat kali ini takdir berkata beda. Talon harus sedikit keluar, nge-push out dari kompon-kompon mereka, harus menuju ke arah ladang yang pastinya
compound dari Exosphere begitu enak dan nyaman ngejaga posisi dari Talon, ngejaga sisi belakang dari VPE dan kawan-kawan, dan juga ngejaga MEC yang mau nggak mau harus keluar dari area rumah roti menuju ke arah ladang terbuka. Ya, tes. Masih agak serak ternyata. Gak masalah. Kita lanjutkan sejenak karena Wolvie. Waduh, kenapa suara? Lu minum dulu. Oke. Nggak apa-apa. Kita cover dulu Pasta lagi butuh di repipe dulu, harus repipe nih. So kita bakal langsung menuju dan fokus ke dalam gamenya. Dari Axel masih bertahan juga, Talon masih menjaga posisi di tepat ujung dari circle. Mereka masih punya waktu, mereka masih punya space, mereka masih punya kesempatan untuk nge-push ke depan. Tapi tentu dari Axel berhati-hati karena dari seorang Miaula atau Mela langsung menangkap Axel dan dibutuhkan revive untuk menyelamatkan dirinya. Acul masih bertahan juga bersama anggota-anggota Talon lainnya. Nampaknya mereka bertahan untuk melakukan pencegatan terlebih dahulu ke sisi belakang sebelum mereka bakal nge-push ke arah depan. Axel sudah diselamatkan, tapi Acul, apakah dia kembali menarik kaki pemain dari VPS sebelum zona akan bergerak? Cek. Aduh, agak error memang ya. Entah kenapa. Tiba-tiba loh ya. Tiba-tiba ada error suara gua, tapi nggak apa-apa, kita gas, kita bisa ambil suara dari perut terlebih dahulu. Gak usah dipaksain dari tenggorokan, masih ada suara dari perut yang bisa kita optimalkan. Kita berpindah lagi menuju ke arah stage yang ke-7. Masuk ke bagian Pochinki dan sudah semakin keluar. Dari arah Pochinki-nya ada Tam sedang memasang sebuah granat ataupun smoke yang dilempar ke depan sana. Pepeng sebagai pemain terakhir dari Claw, akankah dia bisa melakukan kelas menuju ke arah Vampire yang mendekat menuju ke arah Pepeng berada. Ada DBS di tangan seorang Pepeng, tapi Pepeng masih belum bisa mendapatkan satu knockdown. Dan ada sedikit bantuan sepertinya yang menembak seorang Onzen ketika mereka mendekat menuju ke arah seorang Pepeng. Entah datang dari Talon ataupun datang dari tim-tim yang lain lagi. Tapi Nain bisa mendapatkan seorang Meola. Pepeng pun keluar. Pepeng pun keluar. Close combat. DBS menggunakan FPP mode dan bisa mendapatkan satu pemain dari Vampire. Tapi Claw juga dihantam oleh tim Talon. Dari Talon dapetin knock menuju ke arah lobby. Mereka punya pressure untuk nge-push ke bagian kali ini cekungan. Dan tampaknya dari Exosphere pun rata oleh tim Talon. Talon masuk dalam jajaran top 4 yang ketiga. Bahkan 4 pemain yang masih bertahan sejauh ini. Tapi di sisi lain kita bakal lihat dari Todak ingin menyeberang menuju ke arah compound dari tim The Savior. Tapi dari Todak nggak bisa nyeberang sembarangan. Perlu berhati-hati karena ada yang happy birthday. Levis mendapatkan targetnya. Tapi dia tampaknya masih bisa memancing pergerakan dari teman-teman yang lainnya. Levis nge-bait lawan. Mendapatkan 3 pemain yang langsung berjatuhan di hadapannya. Ini dia, through the smoke. Masih hidup. Sayang banget dia lepas tadi. Kalau nggak dilepas harusnya bisa mendapatkan confirm tadi untuk last man standing dari tim Todak. Tapi Todak masih bisa bertahan, heal up pun berhasil dilakukan oleh seorang Frenzy. Akankah menyelamatkan seorang Tam? Kayaknya nggak bakal diselamatkan. Hampir. Untungnya ke dodge sama satu railing tangga tadi, Flo. Tapi lihat pas zonanya begitu nikmat bagi tim Talon karena sekarang mereka bisa mencegah pergerakan dari tim DX dan jarak antara mereka juga MEC masih ada beberapa meter yang berharga menghalangi MEC untuk langsung melontarkan granat ke dalam cekungan yang dijaga oleh tim Talon. Talon tinggal kuat-kuatan defensif, tinggal sabar-sabaran, tinggal mencegah pergerakan dari DX dan nggak boleh sampai ke knock. Karena sekarang kalau sampai DX nggak bisa masuk ke zona, mereka bakal kemakan oleh zona, bakal tergerus dan bakal menciptakan space untuk Talon masuk dengan bebas. Ya, tapi lihat, satu pemain DX pun tadi tumbang, Levis yang sudah dipulangkan ke arah lobby. Talon masih unggul dengan 4 anggota mereka. Unggul dari segi jumlah, 2 granat dilemparkan dan bisa mendapatkan seorang Nadeti. Hanya tinggal 1 pemain lagi dari The Xavier yang tersisa untuk kali ini. Hanya tinggal Parajin yang tersisa dari DX. Nadeti pun dipulangkan, confirm elimination untuk Talon, 9 elimination. Sudah mereka bukukan di menit ke-28 sementara ini. Parajin tidak melakukan healing. Apakah sudah tidak ada healing lagi? Tidak ada healing lagi dan Acul tadi melihat pergerakan dari Parajin. 2 tim tersisa antara Talon dan juga MEC. 4 melawan 3 Indonesia versus Malaysia. Smoke mau dihujani juga menuju ke arah tim MEC karena Talon mau tidak mau harus keluar cekungan kali ini. Last zone, last battle. Kesempatan terakhir bagi Talon untuk mengamankan WCD pertama Indonesia. Kali ini Smoke sudah dilontarkan, Acul akan bergerak pelan-pelan lalu akan masuk dalam prone battle antara MEC dan juga Talon. Tentunya kita bakal melihat 3 versus 4 dimulai untuk tim Talon. Tapi Talon harus masuk ke dalam posisi yang sudah diketahui oleh MEC terlebih dahulu. Sedangkan dari Talon harus menebak MEC ada di mana saja. MEC sudah set up di mana saja. Karena sejauh ini kita lihat dari MEC belum ada yang terbukti ataupun ketahuan posisinya sedang ngepron di mana saja. Gila cuy, granatnya tepat banget tadi, bahkan langsung dipanis sama Kamazal. Aculnya diamankan dan Boychill juga berhasil dilumatkan begitu saja. Hanya mengirimkan satu trade talk tadi menuju ke arah tim MEC. 2 melawan 2 kondisinya, tapi granat masih bertubi-tubi dilemparkan menuju ke arah tim Talon.
Bisakah mereka bertahan lebih lama lagi karena sekarang zona sudah mulai menutup untuk di stage yang terakhir. Berhasil melakukan revive Bocil. Harus memanfaatkan waktu ini untuk melakukan healing dan Bocil sudah melakukan healing. Kido dipanis begitu saja. Poin ke-10 untuk tim Talon. Poin ke-11 dan Amasal berhasil diamankan juga oleh pemain Talon dan hanya tinggal Mansi yang tersisa. Winner chicken dinner yang pertama di minggu yang kedua oleh Indonesia disumbangkan oleh tim Talon.